Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik kelas 8, 9, sudah 8 dan 9, juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak sudah ya, Pak Guru. Oh, Pak Guru, ya Allah, sudah terlihat, Pak. Iya, Allah terlihat. Sudah terlihat. Tidak apa-apa ya, silakan ya, adik ya. Ya, kepada Bapak dan adik-adik semua, terima kasih yang sudah menunggu dari tadi. Ya, mohon maaf. Nih kami dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, atau yang biasa disebut apa ya, Depkes ya. Kita mahasiswa jurusan kebidanan ya, jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kelas C RPL, baru semester 1 Pak ya. Ini kita ber-14 akan memaparkan sedikit ya, memberikan informasi atau mengajak juga bisa boleh, atau juga mengingatkan ya kepada adik-adik tentang pendidikan budaya anti korupsi ya. Mungkin saya Anita Puspitasari, kemudian ini ada Ibu Ira Haryati, kemudian ada Bu Yayu, kemudian Bu Sri, ada Ibu Sukma Eka, ada Ibu Cucung, ada Ibu Rika, ada Ibu Mita, ada Ibu Atun, Ibu Siti Rohmah, Ibu Nina, Ibu Julaiha, Ibu Eli, dan Ibu Happy. Ada yang kenal? Iya, ada. Iya. Ini kan lagi dikenalin ya, lagi dikenal. Nah, itu anggota kelompok kami ya. Nanti acara kita tidak banyak ya, hanya nanti ada pemaparan dari teman kakak ya, namanya Kakak Sri ya. Nanti Kakak Sri yang akan memaparkan tentang materi pendidikan budaya anti korupsi. Kemudian nanti ada tanya jawab, dan nanti kita ada ramah tamah foto-foto sebentar ya. Insya Allah nanti tidak akan lama ya, mudah-mudahan ya. Nanti tertib adik-adik, kalau nanti ada sesi tanya jawab baru nanti dibuka pertanyaannya ya. Kita langsung saja biar tidak memakan waktu ya. Kita persilakan kepada Kakak Sri untuk menyampaikan materi. Selamat siang adik-adik semua. Sudah pada makan semua? Sudah pada sholat zuhur? Jujur. Jadi ada kaitannya dengan pendidikan budaya anti korupsi ya. Kita mungkin langsung saja ke pemaparan materi. Ada yang bisa menjawab kenapa sih anak-anak SMP sekarang ini diberikan materinya kok anti korupsi ya? Biasanya kan yang korupsi itu para pejabat, orang-orang dulu, orang-orang apa ya, pokoknya mah orang di sana. Sementara kita kan masih SMP ya, ini tanya kan bisa. Kenapa sih penting? Ada yang bisa jawab? Bisa yang nomor 1 yang dapat dompet. Kenapa anak-anak SMP penting untuk dilakukan penyuluhan mengenai korupsi? Ada yang bisa? Yang lain? Dompet nomor 1 loh. Padahal kan tadi boleh ya. Berdiri nih, berdiri. Boleh berdiri, saya yang berdiri. Berdiri, sebut nama
dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Mikaela Syahadati Zarifina. Saya dari kelas 9B. Kenapa siswa SMP diberikan materi pendidikan budaya anti korupsi? Karena pendidikan atau materi yang harus pelajaran yang harus kita tanamkan itu untuk anti korupsi itu bukan sejak besar, tapi sejak di sekolah, sejak dini kita sudah harus dibekali dengan materi pendidikan budaya anti korupsi. Sesuai janji ya, sesuai janji. Teteh Ade Mikaela dari kelas 8 ya? Oh, 9 salah. Yuk, sini saya. Boleh pilih. Pilih mau apa sayang? Jangan buku mah. Nah. Oh, mau ini. Sama-sama. Ya, kelas. Makasih ya, Ade Mikaela. Silakan bisa Terima dilanjutkan. kasih untuk Dede Mikaela. Dilanjut ya untuk pemaparan materi. Latar belakang korupsi bukan hanya terjadi pada pejabat negara dan orang dewasa saja ya, tetapi bisa muncul sejak usia sekolah dalam bentuk yang sederhana, di mana fenomena ini menjadi perhatian karena sekolah adalah tempat pembentukan karakter kedua setelah di rumahnya. Apalagi adik-adik di sini merupakan masa peralihan dari anak-anak ke remaja ya. Jadi di sini pembentukan karakter yang sangat penting sekali. Benar tadi kata Adik Mikaela ya, pendidikan secara dini untuk anti korupsi di sini sangat penting. Dimana apabila perilaku tidak jujur dibiarkan, maka anak akan menganggap hal tersebut biasa dan terbawa suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain atau secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Untuk arti korupsi yang lainnya yang lebih sederhana yaitu yang lebih sederhana ya, di mana korupsi adalah perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya, pengambilan sesuatu yang bukan haknya, merugikan orang lain dan melanggar aturan. Di mana pendidikan budaya anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan disiplin sejak dini, agar anak terbiasa bersifat jujur dan adil. Ya, makanya tadi ditanya sudah sholat zuhur atau belum. Itu jujur itu sangat penting ya, kejujuran. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai dasar dari anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Ini yang paling utama ya, kejujuran. Tidak menipu atau berkata apa adanya. Di sini kita harus berani untuk mengatakan kebenaran. Itu yang paling utama, kejujurannya. Kemudian yaitu disiplin, tepat waktu atau mentaati aturan. Apalagi adik-adik anak sekolah ya, di sini kan ada aturan tata tertib, masuk sekolah harus jam berapa, pulang jam berapa. Itu kita sebagai siswa harus disiplin. Bukan hanya siswanya saja, tetapi semua lingkungan guru ataupun pegawai yang lainnya ya, karena kita mempunyai kewajiban sesuai dengan individunya. Kemudian untuk nilai dasar anti korupsi yang ketiga yaitu tanggung jawab, di mana menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian yang keempat kerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima yaitu sederhana atau tidak berlebihan. Yang selanjutnya yaitu mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Yang berikutnya yaitu berani, melawan ajakan berbuat curang. Berarti kita harus berani untuk menyatakan tidak ya. Kemudian adil yaitu tidak pilih kasih atau memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya.
dan peduli atau menolong teman dan lingkungan. Nih, contoh bentuk korupsi yang sederhana ya di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mencontek saat ujian. Hal itu baik nggak? Ya. Itu merupakan salah satu contoh dari bentuk korupsi ya. Yang pertama, yang kedua yaitu membolos tanpa izin. Apalagi adik-adik yang begini, kalau dari rumah berangkat nih, orang tua mengetahuinya adik-adik itu berangkat sekolah. Padahal nggak nyampe ke sekolahnya, malah belok dulu kemana. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari korupsi juga ya. Kemudian mengambil barang teman tanpa izin, seperti mencuri ya, itu tidak boleh. Kemudian berbohong kepada guru atau orang tua. Contohnya apa coba yang berbohong pada guru atau orang tua? Di sini ada pembayaran SPP nggak? Biasanya kalau misalnya ada pembayaran SPP, barangkali dari orang tua diberikan uang untuk iuran SPP, ternyata sama adik-adik semua iuran SPP-nya tidak dibayarkan, atau tidak mungkin ada iuran atau misalnya untuk pembelian buku LKS atau apa yang harusnya harganya 10.000 tapi bilang ke orang tuanya 20.000, lumayan nih ada lebih 10.000 buat jajan. Itu nggak boleh ya, itu merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Kemudian tidak mengembalikan barang pinjaman. Dan yang terakhir, oh ini ada ya, menggunakan uang SPP untuk jajan seperti yang tadi ya, tidak boleh. Nih faktor penyebab, tadi contoh-contoh bentuknya ya. Sekarang kenapa sih sampai terjadi korupsi, terutama pada adik-adik semua ya? Yang pertama penyebabnya yaitu kurangnya pendidikan karakter, di mana anak belum memahami nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akibat dari perilaku curang tersebut. Pertama, dosa juga ya. Pertama kita dosa, terus ketenangan kepada batin kitanya juga gak nyaman. Kita kadang menyadari hal itu tidak baik, tapi tetap saja dilakukannya. Nah, itu yang tidak baik ya. Kemudian penyebab yang kedua yaitu lingkungan yang kurang mendukung atau lingkungan sekitar seperti teman, guru, atau orang tua permisif terhadap kebohongan atau kecurangan sehingga anak akan meniru. Itu berarti tadi sudah saya katakan ya, adik-adik semua itu kan masa peralihan ya, peralihan dari anak-anak ke remaja. Untuk menentukan jati diri kita harus bisa memilah-milah terutama lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan di rumah atau lingkungan sekitar. Kalau misalnya yang tidak baik, kita harus berani, tadi katanya harus berani untuk mengatakan ataupun jangan pernah kita meniru hal-hal yang tidak baik ya. Jadi harus bisa memfilter lah. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu tekanan akademik, di mana rasa takut mendapatkan nilai buruk membuat anak mencari jalan pintas seperti menyontek atau meminta teman mengerjakan PR. Karena ada target nih, misalnya dari orang tuanya, kalau misalnya masuk 3 besar nanti dapat hadiah. Sekarang kan zaman HP ya, jadi asik main HP. Ternyata pas ada jam ulangan, kita lupa nggak belajar nih. Sementara ada tuntutan dari orang tua, kita harus mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang. Jadi segala cara dihalalkan. Nah, gimana caranya nih nilai kita supaya baik? Bisa kita melakukan nyontek, itu bagus nggak? Walaupun nilainya nanti hasilnya besar, tapi dengan cara yang tidak baik itu tidak benar ya. Jadi tidak boleh dilakukan, apalagi kalau misalnya meminta teman untuk mengerjakan PR-nya, itu tidak boleh ya. Kemudian faktor penyebab selanjutnya yaitu kurangnya pengawasan atau minimnya pengawasan oleh orang tua dan guru, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga memudahkan anak melakukan tindakan
jujur tanpa ketahuan. Itu yang paling utama, kejujuran. Yang selanjutnya yaitu budaya hal kecil tidak masalah, di mana anak sering mendengar bahwa mengambil barang kecil atau berbohong sedikit tidak apa-apa, yang akhirnya menormalisasi kebiasaan perilaku yang tidak jujur. Jadi kita harus berani. Pertama harus mengetahui sesuatu itu benar atau tidak. Jadi kita harus jujur nih. Terus yang keduanya kita harus berani untuk menyatakan. Pertama benar dulu, kedua berani untuk menyatakan mengenai kejujuran tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita terbiasa untuk berbohong, berkata tidak jujur, dilanjutkan terus, jadi nanti akan terbentuk suatu kebiasaan di dalam dirinya untuk selalu berbohong terus ya. Jadi harus berani untuk menyatakan kejujuran. Kemudian yang terakhir yaitu faktor sosial ekonomi, di mana ada anak yang mengambil uang atau barang karena kebutuhan, misalnya uang jajannya kurang sehingga membuat tindakan yang tidak jujur. Ini karena faktor sosial ekonomi ya. Apalagi sekarang, jajanan-jajanan anak-anak, misalnya dari rumah dijatah jajannya cuma 10.000, sementara teman-teman yang lain pada jajannya belum seblaknya, belum minumannya, belum apanya. Karena faktor ekonomi, sementara kita ada tuntutan sosial nih, teman-teman jajannya banyak-banyak. Mengambil jalan pintas, kemudian karena ketidakjujuran, apalagi mencuri uang teman ya. Di sini ada yang bendahara kelas. Nah, yang jadi bendahara kelas itu rentan untuk teruji kejujurannya. Misalnya untuk kebutuhan kelas beli A, beli B, beli C segala macam, ditambahin terus sisa uangnya untuk lumayan buat teman-teman jajan. Itu nggak boleh ya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang harus dibeli dan memang kitanya capek, itu bisa dikemukakan ke teman-teman kelasnya. Nih saya capek nih, minta dilebihin ya buat dirinya kayak gitu. Berarti kan ada kesepakatan dulu ya dari masa-masanya. Jadi jangan langsung seenaknya karena kita yang pegang uangnya, jadi kas kelas digunakan semaunya ya, itu tidak boleh. Ini dampak dari korupsi. Yang pertama yaitu merusak karakter dan moral anak. Tadi ya, nanti terbentuk yang suka berbohong, yang sering mencuri, nanti akan terbentuk dari karakter anak tersebut. Kemudian menimbulkan konflik dengan teman, guru atau orang tua. Yang ketiga yaitu mengurangi rasa percaya diri karena terbiasa berbohong, membentuk pola pikir permisif terhadap kecurangan di masa depan. Ini yang dampak-dampaknya ya. Kemudian nih jenis korupsi. Korupsi keuangan negara ini membuat pejabat ya. Kemudian suap, yaitu memberi atau menerima sesuatu, uang, barang, jasa agar mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Gratifikasi, yaitu penerimaan hadiah, fasilitas yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan sehingga mempengaruhi keputusan. Pemerasan, extortion, yaitu memaksa orang lain memberikan uang atau barang dengan ancaman. Ini jenis korupsi. Misalnya adik-adik semua itu pengen masuk ke sekolahan yang favorit itu kan misalnya ada persyaratan tertentu ya, misalnya nilai-nilainya harus bagus atau persyaratan apa. Karena saking pengennya masuk ke sekolah favorit tersebut, nah kayak model gratifikasi di sini bisa, misalnya orang tuanya itu mendekati salah satu pengurus atau panitia penerima siswa baru tersebut ya, dengan diiming-imingi misalnya nanti dikasih lah, yang penting anak saya bisa masuk kayak gitu. Itu tidak boleh
sesuaikan saja dengan kemampuan dari kita. Kalaupun misalnya kita mau masuk ke sekolah favorit, tapi dengan cara yang benar. Oke, selanjutnya jenis korupsi yang selanjutnya yaitu penggelapan, yaitu mengambil barang atau uang yang dipercayakan kepadanya untuk disalahgunakan. Kemudian nepotisme, yaitu mendahulukan keluarga atau teman daripada orang yang lebih berhak. Kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan, yaitu mengatur agar proyek atau barang jasa dimenangkan pihak tertentu. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang, yaitu menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Korupsi kecil, petty corruption, seperti menyontek saat ujian, mengambil barang teman. Nah, itu menyontek ya, tadi salah satu dari contoh korupsi. Itu korupsi yang kecil. Di korupsi yang besarnya, grand corporation, yaitu korupsi dalam skala besar, biasanya melibatkan pejabat tinggi dan uang yang sangat banyak. Komitmen bersama ya, komitmen bersama buat adik-adik semua. Ini harus tertanam di dalam hati adik-adik semua dan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di sini komitmen bersamanya yaitu saya berjanji untuk selalu jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Saya akan menolak menyontek, berbohong, dan mengambil yang bukan milik saya. Saya siap menjadi pelajar yang berintegritas. Boleh dibaca bersama-sama. Ada yang sudah punya ide? Aku kasih aba-aba ya. Komitmen bersama. Komitmen bersama. Saya berjanji untuk selalu jujur. Saya berjanji untuk selalu jujur, Disiplin dan bertanggung jawab. disiplin dan bertanggung jawab. Saya menolak menyontek, Saya menolak menyontek, berbohong, berbohong, dan mengambil yang bukan milik saya. dan mengambil yang bukan milik saya. Saya siap menjadi pelajar yang berintegritas. Saya siap menjadi pelajar yang berintegritas. Itu harus ditanamkan ya di diri kita semua ya. Nih, untuk pesan penutupnya yaitu korupsi dimulai dari kebiasaan kecil yang salah, tetapi bisa dicegah dengan kebiasaan baik sejak dini. Anak-anak yang jujur hari ini akan menjadi pemimpin yang besar di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pesan penutupnya masih ada. Kalian adalah calon pemimpin bangsa. Jika kalian jujur hari ini, Indonesia akan maju di masa depan. Terima kasih untuk Kak Kasri yang sudah menyampaikan ya, memberikan sedikit informasi. Nah itu ya, adik-adik ngantuk? Ngantuk? Mau pulang? Tapi kakak masih punya hadiah nih, masih mau nggak? Mau. Caranya ya, nanti kakak kasih tanya pertanyaan, adik-adik yang jawab. Atau boleh juga ada yang bertanya, kakak yang bisa yang jawab, bukan kakak saya. Kakak yang bisa yang jawab. Boleh ya? Nanti kalau yang mau bertanya, acungkan tangan dulu. Tadi seperti ada yang Mikaela ya, acungkan tangan, sebutkan nama dan kelas. Biar nanti saling kenal, barangkali di jalan ketemu Kakak Anita ya, nanti sapa. Boleh yang mau bertanya, siapa? Acungkan tangan. Boleh? Nah, siapa? Berdiri ya? Berdiri. Nah, berdiri.
sih penyebab korupsi? Adanya penyebab korupsi. Oke. Udah satu aja? Mau nambah lagi? Enggak. Iya. Kakak kasih dulu ya, biar nanti nggak lupa. Mau yang mana? Yang mana aja? Yang mana aja? Yang ini aja biar gampang. Tepuk tangan. Kakak-kakak mau langsung dijawab apa kita tampung dulu? Tampung dulu ya. Tadi pertanyaan dari Adik Siva ya. Adik Siva kelas 8C. Kelas 8C. Apa saja adanya penyebab korupsi? Ada lagi yang bertanya? Ayo angkat tangan biar cepat pulang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Greni dari kelas 8A ingin bertanya, apa sih sikap yang mencerminkan sikap korupsi? Oh iya, kakak ngerti. Apa yang mencerminkan sikap apa yang mencerminkan korupsi? Mungkin itu ya? Ya. Ini pertanyaan dari siapa tadi? Cepetan. Ada siapa? Natasha, kakak. Apa sih yang sikap apa yang mencerminkan korupsi? Katanya itu ya. Satu pertanyaan lagi, nanti kita 3 pertanyaan baru jawab. Boleh. Yang itu dulu ya, belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Jasmine dari kelas 8D. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari perbuatan korupsi di sekolah? Bagaimana cara menghindari perbuatan korupsi di sekolah, katanya kakak dari Ade Aira ya. Makasih Ade Aira. Tadi 2 ya. 2 ya. Biar nanti nggak lupa. Ini siapa nih? Natasha. Buat mama ya? Enggak, buat Ade di sekolah. Di mana? Di rumah ya. Makasih ya. Tuh, udah 3 pertanyaan. Kita tunggu kakak-kakak dulu ya. Mau jawab pertanyaan yang mana boleh? Siapa yang mau jawab? Boleh kakak Evi yang mau jawab. Jawab yang ada ini ya. Kakak di depan aja. Yang belakang, Aira. Pertanyaannya, bagaimana menghindari perbuatan korupsi ya? Atau yang mana itu? Yang mencerminkan ya? Kalau yang mencerminkan Natasha. yang tengah yang Kalau yang mencerminkan Natasha, ada Natasha ya? Sikap apa sih yang mencerminkan korupsi? Sikap apa yang mencerminkan korupsi yang di sekolah? Salah satunya tadi menyontek. Itu salah satu mencerminkan sikap apa? Korupsi. Ya, karena kan tadi harus jujur. Salah satu nilai korupsi itu salah satunya kejujuran. Nah, tidak boleh bolos, disiplin. Itu juga salah satu sikap yang mencerminkan untuk korupsi ya. Jadi untuk adik-adik tidak boleh menyontek, harus disiplin, tidak boleh bolos ya. Terus tidak boleh apalagi coba? Ada yang tahu? Apa? Harus selalu jujur dan adil ya. Tidak boleh milih-milih teman ya. Bisa dipahami? Cukup ya, 3 aja ya, biar gampang. Oke, itu dari Ade Natasha udah ya. Udah dijawab sama kakak Happy. Sekarang pertanyaannya yang mana dulu nih kakak? Boleh Kak Siti. Pertanyaan yang dari Ade Aira atau dari Ade yang apa tadi pertanyaannya? Bagaimana sikap kita sebagai siswa untuk menghindari korupsi di sekolah ya? Betul. Oke. Tadi kan udah dibahas. Perkenalan dulu, nama saya Kakak Siti, panggil aja Kak Siti nggak apa. Jadi tadi kan udah dibahas di depan ada nilai-nilai anti korupsi itu sama ternyata ya untuk orang-orang dewasa, untuk di sekolah juga sama. Yang pertama itu harus ingat nggak? Disiplin. Bukan jujur dulu. Jujur dulu ya. Yang pertama harus jujur di sekolah. Tadi udah dibahas. Jadi sebagai siswa kita tuh harus jujur dalam segala hal. Oke? Baik di rumah, di sekolah kita harus jujur. Yang kedua tuh harus disiplin. Disiplinnya
seperti apa sebagai siswa. Tadi udah bahas sama Kak Sri, kita tuh harus disiplin waktu dulu. Misal nih, kalau misalnya ada tata tertib masuk sekolah, kita harus dipatuhi aturan enggak? Harus kan? Kalau misalnya tidak diaturi berarti kita tidak disiplin. Contoh kecil tata tertib di sekolah apa? Masuk sekolah, dari cara berpakaian masuk nggak disiplin? Iya kan? Misalkan pakaian hari Senin tuh kita harus pakai putih biru, hari Selasa harus pakai batik, hari Rabu harus pakai baju pramuka, enggak? Nah, adik-adik tidak disiplin dalam cara berpakaian itu sudah perbuatan yang anti korupsi itu. Dari tanggung jawab sebagai siswa harus apa? Dikasih PR nggak di sekolah? Oke, jadi harus bertanggung jawab. Yang dikasih tugas dari sekolah itu kita harus dikerjakan. Kita tuh harus ada tanggung jawabnya. Oh iya, nih Bu Guru ngasih tugas ke kita tuh harus mengerjakan. Ya, kayak PR gitu. Terus menjadi teladan yang kayak tadi, berani menolak. Misal contoh kecil di sekolah ada temennya, ayo nama nggak usah masuk sekolah, orang cuma ngecot wae. Zaman gak sih? Zaman sekarang masih ada ya. Jadi sama aja dari zaman gadget sama zaman kakak juga dulu ada itu tuh ajakan-ajakan yang kurang baik ya, jadi membawa. Jadi mau cek orang ngecotnya bahasa dulu, bener nggak guys? Bener ya. Bahasa Garawangi kita nggak tahu bahasa Pancala apa mabal. Sama kita satu generasi kayaknya ya, dari zaman dulu sampai sekarang bahasa kita tuh ada. Jadi kita berani menolak kalau misalnya temennya bercuang ngecot, ayo nama saya curang ngopi cantik, saya ke KKP apa gitu nggak sekolah atau nonton kemana, jangan. Kita harus berani menolak. Terus kita harus berani berteman dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita berteman dengan anak-anak yang tidak baik, kita juga pasti akan terbawa tidak baik. Oke. Udah sih itu aja. Jadi intinya untuk mencegah korupsi di sekolah itu kita harus yang pertama jujur, terus apa? Disiplin, bertanggung jawab, harus berani menolak. Ya, paham. Gimana pertanyaannya? Jawabannya dapat dipahami dan apa sih puas? Jangan jelas ya? Jelas ya adik-adik ya. Ya udah, dari kakak sini itu aja, nanti dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Sama kakak Siti ya. Barangkali ada lagi? Ada lagi tadi satu lagi belum dijawab ya? Mau dijawab sama kakak Atun? Boleh. Sikap yang mencerminkan ya tadi ya dari penyebab adanya korupsi. Oke, terima kasih adik-adik semua. Tadi yang bertanya siapa? Yang penyebab namanya siapa? Lupa. Terima kasih. Penyebab terjadinya korupsi ya, terutama biasanya kita berpikir luas dulu ya. Ada dari faktor internal, eksternal, dan faktor lain. Mungkin dari faktor internal dulu ya. Kalau internal apa sih? Ada yang tahu? Maaf ya. Dari faktor internal, mungkin salah satunya dari faktor lingkungan, terutama maaf ya, zaman Gen Z sekarang perilaku di luar, ada dia berteman nih sama teman-teman yang luaran, wah itu mah pakaiannya bagus, ya, terus barang-barang tasnya branded, terus kita biasa maaf ya, karena pergaulan biasanya pengaruh ya, terus minta yang tadi dipaparkan oleh Bu Sri, yang harusnya uang SPP itu dibayarkan, ternyata sama adik-adik diberikan jajan atau tas-tas yang bagus, karena teman kita itu tas yang bagus, bajunya bagus, kita ingin, ya itu mungkin salah satunya.
budaya anti korupsi, salah satunya mungkin ketidaktahuan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang adik-adik sudah tahu kan minimal untuk anti korupsi itu punten ya, jangan diganggukan ya. Begitu. Terus mungkin satu lagi, pengaruh media sosial mungkin ya. Pengaruh media sosial di mana adik-adik rata-rata sekarang punya HP ya, terus buka TikTok, buka IG ya. Ini ya salah satu dari pergaulan bebas, mungkin bisa itu ya, salah satu bisa penyebab korupsi. Terus tekanan sosial mungkin salah satunya ada ya, tekanan sosial bener, tekanan sosial yang apa ya, semacam jadi salah satu tadi itu pergaulan, jadi ingin diterima di suatu lingkungan, jadi adik-adik menghalalkan segala cara supaya bisa mensejajarkan adik-adik dengan teman yang lain, melakukan perbuatan yang maaf kurang indah ya, kurang baik. Jadi adik-adik melakukan, bisa menipu teman, tadi menipu orang tua ya, biar menghasilkan uang yang banyak. Jadi segala cara ditempuh untuk menipu itu ya, itu bisa sejajar dengan teman adik-adik semua. Mungkin itu ya. Cukup ya? Coba ya, Cukup ya? Itu ya. Terima kasih mengerti ya. Waalaikumsalam. Itu dari kakak Adul. Sekarang tadi kan sudah 3 dari adik-adik ke kakak-kakak. Sekarang dari kakak-kakaknya nih katanya mau bertanya. Boleh siapa yang nanti bisa jawab? Cepat ajukan tangan ya. Kakak siapa yang mau kasih pertanyaan? 3 pertanyaan yuk. Karika. Ini Karika. Nih, Karika mau ngasih pertanyaan. Asa cerita. Halo adik-adik. Angkat tangan dulu yang mau jawab siapa yang mau tanya. Kalau pertanyaan dulu. Karika mau ngasih pertanyaan ya. Apa manfaatnya sekolah adik-adik mengetahui materi pelajaran tentang korupsi? Ayo. Siapa? Ayo saya. Nih ada yang Apa manfaatnya setelah adik-adik mengetahui materi pelajaran tentang korupsi? Ayo, siapa? Ayo. Siapa yang mau Yang jawab? malu ya. Ditunjuk aja ya mau. Tunjuk ya? Tunjuk? Tunjuk? Oh enggak. So, siapa tuh yang mau? Jangan sampai salah. Ayo. Manfaatnya. Manfaatnya. Tadi kan udah dengerin tuh dari kakak Sri. Manfaatnya apa buat adik-adik? Nggak usah kata orang. Kata adik-adik aja. Manfaatnya apa? Ayo. Percaya diri, percaya diri. Yang menjawab. Ya berdiri. Apa manfaatnya? Apa? Ya. Berdiri perkenalkan aja. Kenalkan diri dulu ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kesha Putri dari kelas 8C. Manfaatnya setelah kita mendengarkan materi tentang korupsi itu, ternyata kita bisa lebih tahu kalau ternyata mencontek juga adalah salah satu korupsi. Kalau mencontek juga bisa jadi korupsi. Nah, jadi Iya, udah itu aja. Iya, bagus ya. Ini udah berani menjawab. Puas dulu buat adik. Yuk kakak lagi siapa? Kakak Juju. Oh, Kanita tuh. Kanita. Yuk kasih pertanyaan buat adiknya. Ayo dong, presnya masih banyak. Ayo. halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nisa ya. Kakak
Ini aja deh. Yuk, satu lagi pertanyaan dari kakak dulu ya, biar nggak bosan. Siapa nih? Kakak Eli. Yang punya pertanyaan? Kakak cucu mantulah. Biar nggak bosan ya, biar adik-adik juga oh ingat waktu itu ditanya sama kakak cucu. Baiklah, saya akan bertanya ya kepada adik-adik semua. Apa ya yang akan adik-adik lakukan apabila adik-adik menemukan barang atau uang lah ya di sekolah, kelas atau di dalam di lingkungan sekolah, apa yang akan adik lakukan? Ayo cepat. Korupsi. Kakak siapa yang mau jawab? Dua lagi deh. Nanti kakaknya lagi nyiapin dulu jawaban kakaknya ya. Dua lagi. Ayo siapa yang mau jawab? Mau bertanya lagi? Langsung berdiri aja ya. Ya boleh. Assalamualaikum. Silakan ya. Pengertian dari korupsi. Pengertian dari korupsi itu pertanyaan kedua. Pertanyaan terakhir, ayo. Satu lagi. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rahina Khalifah dari kelas 6. Iya. Mau bertanya, bagaimana strategi untuk menyelamatkan menyelamatkan apa? Kita dari korupsi. Ini mau nyelamatkan siapa? Nyelamatkan mama, papa, apa? perekonomian negara dan Iya. Oh, pintar ya. Hebat sekali ini udah mikirin negara. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya ya. Tadi ada 3. Yang paling terakhir ini tadi katanya bagaimana cara untuk menyelamatkan ekonomi negara dari korupsi. Siapa dulu yang mau jawab? Boleh. Tiga-tiganya boleh. Siap cepat jangan beres ya. Kakak sini lagi. Jangan bosan. Dampak ketika kita melakukan korupsi banyak banget. Pasti dampaknya negatif atau positif. Jadi banyak dampaknya. Bukan hanya untuk kita aja, tapi untuk orang lain juga. Untuk kita apa coba? Merusak kepribadian karena tidak jujur. Terus bisa mendapatkan hukuman juga. Hukumannya dari mana? Kalau dari sekolah dari guru. Kalau di rumah dari orang tua. Kalau kita kerja di pekerjaan dari ya. Terus kehilangan kepercayaan diri. Sampai asal minder gitu ya. Kamu apa korupsi
aku kesana kayak dikulik itu sih korupsi kan malu gitu kan ya. Jadi menurunkan angka kepercayaan diri kita. Nah untuk orang lain atau untuk lingkungan merugikan teman nggak atau masyarakat? Bisa. Teman kita masa rugi dong karena uangnya dikorupsi sama kita bisa. Ya seperti itu. Terus menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan, menghambat kemajuan bersama. Jelas ya? Misal kita korupsi uang, sedangkan uang itu untuk pembangunan apa? Ya berarti menghambat banget dong, ya menghambat untuk pembangunan tersebut. Nah, jadi korupsi itu berdampak tidak ada korupsi yang berdampak positifnya. Jadi dampaknya itu pasti negatif untuk kita dan untuk orang lain. Udah, mana definisi korupsi? Korupsi. Nah, tadi udah dijelaskan Kak definisi korupsi. Kita baca bersama-sama ya. Saya masih full baterai soalnya. Nah, ini korupsi adalah perbuatan mengambil, bukan mengambil ya. Ini kurangnya mengambil harusnya sesuatu yang bukan haknya ya. Terus merugikan orang lain juga, benar nggak yang tadi saya bicarakan, dan melanggar aturan. Pendidikan budaya anti korupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran, benar kan tadi? Jujur, tanggung jawab, disiplin sejak dini, agar anak terbiasa bersikap jujur dan adil. Jadi korupsi itu pengertiannya seperti itu, perbuatan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Paham? Ingat ya, korupsi itu nggak baik. Oke. Yang terakhir apa tuh yang terakhir ada? Udah ada? Strategi mau jawab? Boleh kan? Tadi pertanyaannya luar biasa, bagus banget sumpah. Insyaallah. Bagaimana strategi kita untuk menyelamatkan perekonomian negara ya dari korupsi? Benar ya? Itu udah kelas atas banget. Sedangkan kita ini di sekolah tapi pemikirannya udah ke negara gitu kan. Ya kan kita barangkali adik-adik nanti besarnya bakal jadi anggota seperti beliau kan. Nah jadi kita cara menyelamatkan kita nih ya perekonomian kita dari ekonomi. Jadi penegakan hukumnya harus jelas dulu, benar nggak? Misal saya ada undang-undang nggak boleh korupsi, gitu, benar ya? Memberi hukuman yang berat untuk si pelaku korupsi, ya. Jadi ada peraturannya, ada hukuman, memberikan hukumannya, terus transparansi dan akuntabilitas. Semua penggunaan anggaran negara itu harus terbuka, ya. Jadi bukan hanya di negara yang harus terbuka, jadi sekolah buka. Kayak misal di sini di contoh kecil aja di sekolah, kayak bendahara, nih uang masuk, nih uang keluar, suka digitu kan Bapak Farid? Ya karena harus transparansi ya. Transparan. Pendidikan anti korupsi sejak dini. Kayak di sekolah kan, ini kan kakak-kakak lagi ngasih penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi sejak dini. Makanya nanti kalau udah dewasa bakal mengurangi angka-angka korupsi ya, jangan sampai kita bayar. Terus kesejahteraan pegawai yang baik agar tidak terkadang mencari keuntungan dengan cara yang tidak baik ya. Jadi kesejahteraan juga harus nomor satu. Misal kita bekerja di mana nih? Jadi kayak kesejahteraannya kurang baik, yaitu kan ada benar ya? Ada peluang untuk korupsi gitu. Terus budaya anti korupsi itu harus bersikap yang tadi. Ingat teman-teman nilai-nilai anti korupsi yang sebelum itu harus jujur, disiplin, tanggung jawab, ya seperti itu ya. Nah jadi cara kita untuk menyelamatkan perekonomian di negara kita tuh yang tadi kakak jelaskan, ya dapat dipahami? Ya, jadi sekarang mah adik-adik karena masih anak SMP, masih anak-anak, jadi cara membuat strateginya di sekolah dulu ya. Kalau di negara mana nanti kalau udah gede, udah dewasa, udah sekolah, dan dalam dunia pekerjaan nanti strategi-strategian itu adik-adik terapkan nanti di dunia pekerjaan adik-adik ya. Sudah jelas dapat dipahami?
Iya udah ini door prize-nya. Ayo, yang mana tadi yang bertanya? Mau ini, yang mana? Satunya? Ya, tepuk tangan. Benar ya, materi sudah disampaikan, tanya jawab sudah. Bisa diambil kesimpulan ya. Bisa diambil kesimpulan itu kalau untuk pendidikan budaya korupsi di sekolah, yang terpenting adik-adik mau mencegah sejak dini, ya, mau mencegah sejak dini dan belajar terus menerus untuk mencegah agar tidak terjadinya korupsi, ya. Adik-adik, kakak sudah bagikan tadi ya materi fotokopian materi itu, mohon maaf tidak semua kakak bagi karena keterbatasan, ya, keterbatasan kami, mohon maaf. Jadi boleh nanti kalau ada yang mau baca-baca giliran gantian. Tidak hanya untuk yang ada di kelas di sini ya, boleh untuk teman-teman yang lain di luar kelas. Pengen kakak itu ketemu sama semua warga sekolah, tapi tidak mungkin ya karena waktu dan lain hal sebagainya. Jadi adik-adik bisa memberikan informasi ini kepada teman, kepada yang lainnya, antara teman di sekolah, cukup-cukup di rumah juga ya. Mungkin itu dari kakak. Terima kasih sekali lagi pada adik-adik ya. Maaf sudah mengganggu. Terakhir di hari Sudah kita waktunya, sudah memperlambat waktu pulangnya.